Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja penting ke Inggris dan Swiss. Di Inggris, Presiden dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Keir Starmer serta Raja Charles III. Agenda pembahasannya mencakup kerjasama ekonomi hingga isu pelestarian lingkungan. Setelah itu, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Davos, Swiss, untuk menyampaikan pidato kunci di World Economic Forum yang dihadiri para pemimpin dunia. Menariknya, keberangkatan Presiden kali ini turut diantar oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming hingga Raffi Ahmad di bandara. Bayangkan ini, saat banyak negara masih sibuk berbicara soal stabilitas kawasan, Indonesia justru datang membawa pesan yang jauh lebih tajam. Presiden Prabowo Subianto terbang ke London, lalu melanjutkan perjalanan ke Jenewa. Dan ini bukan perjalanan seremonial biasa. Ada satu isu sensitif yang ikut dibawa diam-diam ke meja para elit dunia. Isu yang selama ini merugikan Indonesia hingga triliunan rupiah. Isu yang kerap dianggap sepele, padahal menyentuh langsung harga diri bangsa. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya misi besar Prabowo di balik kunjungan Eropa ini? Mengapa Inggris dan organisasi internasional justru menjadi target utamanya? Jawabannya baru akan benar-benar terasa di bagian akhir video ini. Jadi pastikan kamu menonton sampai selesai. Selama bertahun-tahun, Laut Indonesia kerap diperlakukan seperti halaman belakang bersama. Kapal asing keluar masuk sesuka hati, ikan diangkut dalam jumlah besar, sementara nelayan lokal hanya bisa menonton. Masalah illegal fishing sebenarnya bukan cerita baru. Namun yang jarang dibahas, dampaknya bukan sekedar soal ekonomi. Ini menyangkut kedaulatan. Ini tentang siapa yang benar-benar berhak atas Laut Indonesia. Kerugiannya sangat besar. Ekosistem laut rusak, dan perlahan Indonesia seolah dipaksa terbiasa dengan pelanggaran yang terus berulang. Di titik inilah, kunjungan Presiden Prabowo ke London menjadi sangat relevan. Begitu mendarat di Bandara Stansted, ia langsung disambut perwakilan kerajaan Inggris dan pemerintah Inggris. Ini bukan sambutan basa-basi, ini sinyal jelas bahwa Indonesia datang membawa kepentingan strategis. Salah satu agenda utamanya adalah pertemuan kehormatan dengan Raja Charles III di Istana Buckingham. Sekilas memang terlihat simbolik, namun bagi Inggris, Indonesia adalah pemain kunci di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam urusan jalur perdagangan laut dan stabilitas maritim. Presiden Prabowo Subianto juga mendapat undangan untuk menghadiri World Economic Forum yang akan digelar di Davos, Swiss pada 19 hingga 23 Januari 2026. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Nurul Ikhwan, menjelaskan bahwa undangan ini diberikan agar Presiden Prabowo dapat menyampaikan visi Indonesia dalam perekonomian global. Menurut Nurul, kehadiran Presiden Indonesia dinilai penting oleh WEF untuk menggambarkan arah dan posisi Indonesia dalam dinamika ekonomi dunia ke depan. WEF sendiri merupakan forum internasional yang membahas isu-isu paling relevan dan perkembangan terkini di tingkat global. Tahun ini, WEF mengusung tema Spirit of Dialogue yang menyoroti fragmentasi geopolitik serta dampaknya terhadap perekonomian dunia. Forum ini akan mempertemukan para pemimpin global, mulai dari kepala negara, pimpinan organisasi internasional, hingga pelaku bisnis besar dunia. Selain itu, WEF juga dihadiri tokoh dari sektor kemanusiaan, tenaga kerja, teknologi, kepemudaan, hingga kepemimpinan. Platform ini dimanfaatkan para pengambil keputusan global untuk memahami secara bersama perkembangan situasi dunia. Namun di balik gestur diplomasi tersebut, tersimpan pesan yang jauh lebih tegas. Dan disinilah ceritanya berubah drastis. Selain bertemu Raja Charles III, Presiden Prabowo juga dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Topik pembahasan mencakup pertahanan, ekonomi, pendidikan, hingga transisi energi hijau. Namun ada satu sektor yang mendapat perhatian khusus, kelautan dan perikanan. Kenapa ini penting? Karena ancaman pencurian ikan di kawasan Asia Tenggara kini semakin canggih. Bukan lagi kapal kecil, melainkan armada besar dengan teknologi modern. Dan fakta yang kerap memancing kemarahan publik, sebagian kapal tersebut diduga berasal dari negara tetangga, termasuk Malaysia. Indonesia tampaknya belajar dari pengalaman lama. Kali ini pendekatannya berbeda, bukan hanya patroli laut atau pernyataan keras. Indonesia memilih memperkuat diri melalui teknologi dan kerjasama strategis. Salah satu momen krusial dalam kunjungan ini adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Indonesia dan Inggris di sektor perikanan. Isinya tidak main-main, mulai dari pengembangan teknologi kapal tangkap ikan, sistem pemantauan laut, hingga manajemen sumber daya perikanan berkelanjutan.
Artinya jelas, ruang gerak kapal ilegal akan semakin sempit. Laut Indonesia tidak lagi mudah dimasuki tanpa konsekuensi. Ini bukan sekadar kerjasama teknis, melainkan pesan politik bahwa Laut Indonesia bukan wilayah abu-abu yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Menurut kamu, apakah langkah ini sudah cukup tegas atau masih perlu tindakan yang lebih keras? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Namun fakta berikutnya justru membuat semuanya terlihat jauh lebih besar. Setelah menyelesaikan agenda di London, Presiden Prabowo melanjutkan perjalanan ke Jenewa, Swiss. Disinilah panggung global benar-benar dimainkan. Salah satu agenda utamanya adalah pertemuan dengan pimpinan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Indonesia datang bukan untuk mengeluh, melainkan untuk menuntut keadilan dalam perdagangan global. Selama ini, produk perikanan Indonesia kerap tertekan, sementara praktik pencurian ikan lintas negara seolah dianggap masalah biasa. Di forum internasional ini, Indonesia menegaskan satu hal penting. Illegal fishing bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga kejahatan lingkungan. Pencurian ikan merusak ekosistem laut, mengancam keberlanjutan sumber daya, dan merampas hak generasi mendatang. Dengan narasi ini, posisi Indonesia berubah. Bukan lagi sekadar korban, melainkan pemimpin isu maritim berkelanjutan di tingkat global. Langkah Prabowo tak berhenti di situ. Dunia memanggil Indonesia ke World Economic Forum. Akhir Januari 2026, langkah Presiden Prabowo Subianto akan menembus dinginnya Swiss. Bukan untuk berlibur, tetapi untuk membawa Indonesia berdiri tegak di panggung dunia. Di Swiss, lebih dari 3.000 pemimpin negara, elit bisnis, dan penentu kebijakan global berkumpul. Dan tahun ini, Indonesia diundang. Di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia tak lagi diam, tak lagi sekadar mengikuti arus. Indonesia datang membawa cerita tentang kedaulatan dan kegagahan sebagai bangsa besar. Ini bukan perjalanan biasa. Ini bukti bahwa di bawah Prabowo, Indonesia kembali diperhitungkan, kembali dicari. Dunia mulai menyadari, tanpa Indonesia, panggung global terasa pincang. Hari ini justru dunia yang merasa kehilangan tanpa kehadiran Indonesia di dalamnya. Salam Pancasila, Biro Suara. Dan disinilah jawaban dari pertanyaan di awal video. Kunjungan Prabowo ke Inggris dan Swiss bukan sekadar diplomasi pencitraan. Ini adalah upaya serius untuk mengukuhkan Indonesia sebagai kekuatan maritim yang tidak lagi bisa diremehkan. Kerjasama internasional tetap dibangun, namun ketegasan terhadap pelanggaran kedaulatan tetap dijaga. Siapapun yang melanggar laut Indonesia akan berhadapan dengan negara yang kini jauh lebih siap. Sekarang, pertanyaannya kembali ke kamu. Apakah ini awal dari era baru kedaulatan maritim Indonesia? Jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.